Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Karenina, Hairunisa, Wasis, dan Chandri. Kami akan menjelaskan tentang Society 5.0 dan proyek kami untuk menangani stres. Sebenarnya, apa itu Society 5.0? Society 5.0 merupakan konsep yang digagas oleh Jepang dengan prinsip human-centered. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang berpusat pada manusia itu sendiri dalam perkembangan ekonomi dan penyelesaian masalah. Society 5.0 juga disebut sebagai solusi atas dampak negatif dari revolusi industri 4.0 yang dikhawatirkan akan menggerus peran manusia itu sendiri. Society 5.0 membantu bidang industri dan organisasi, tapi juga menyebabkan perubahan organisasi, mulai dari proses seleksi, cara kerja, integrasi informasi, dan aspek lain. Dalam teori organizational change, teknologi hasil Society 5.0 menjadi salah satu faktor penyebab perubahan, berdampak positif tapi justru negatif jika karyawan resisten atau menolak perubahan tersebut. Perubahan organisasi juga dapat menyebabkan stres jika karyawan menganggap kondisi baru merupakan sebuah ancaman, ditambah lagi jika karyawan memang bukan tipe yang mudah terbuka terhadap perubahan. Menurut Ardella, stres sendiri merupakan kondisi psikologis yang tidak menyenangkan sebagai respon dari suatu kondisi. Stres juga berdampak buruk pada kesehatan dan dapat menurunkan performa sehingga harus diidentifikasi sejak dini. Dalam organisasi, stres menyebabkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan menurun, peningkatan absensi, prokrastinasi, hingga turnover. Semua dampak tersebut tentu berdampak buruk pada kualitas organisasi. Terdapat dua penanganan stres. Pertama, pendekatan individu seperti contohnya manajemen waktu dan olahraga. Kedua, pendekatan dari organisasi seperti seleksi dan penempatan karyawan yang tepat, pelatihan untuk membentuk skill baru dan menghadapi perubahan organisasi seperti teknologi, komunikasi terbuka antar manajer, karyawan, dan HR. Sebagai cara tersebut, proyek kami berfokus pada penanganan stres melalui komunikasi dengan memanfaatkan artificial intelligence. AI bernama Metons atau Mental Health in Organization merupakan aplikasi konseling untuk mengurangi tingkat stres yang berujung pada turnover. AI membantu melakukan penilaian cepat pada keluhan karyawan untuk memutuskan karyawan mana saja yang butuh konseling lebih lanjut. Metons hanya digunakan sebagai tempat bercerita atau berkomunikasi untuk penanganan dini kondisi stres ringan serta memberikan data pada HR mengenai kondisi karyawan. Prinsip ini disesuaikan dengan tujuan Society 5.0 yaitu menggunakan teknologi untuk membantu efektivitas pekerjaan manusia tanpa menggantikan peran manusia itu sendiri. Jadi, bagaimana Metons beroperasi? Pertama, masukkan nomor ID karyawan, kemudian pilih penggunaan aplikasi secara anonim atau tidak. Selanjutnya, karyawan dapat menggunakan aplikasi panggilan untuk mulai bercerita dengan mengatakan, "Hai Metons," dan AI akan menjawab. Setelah karyawan memasukkan identitas, data yang tidak anonim akan diteruskan ke bagian HR atau divisi layanan konseling perusahaan untuk diteliti permasalahannya, lalu ditentukan kebutuhan jadwal konseling. Sementara data anonim dijadikan untuk kebutuhan evaluasi perusahaan tanpa diteruskan ke psikolog. Kelebihan dari aplikasi Metons yaitu mudah diakses melalui komputer dan handphone, mempermudah perusahaan mengetahui kondisi psikologis karyawan, mempercepat deteksi stres dan karyawan yang membutuhkan konseling, klien yang mengalami kecemasan untuk bertemu face-to-face akan lebih nyaman dengan konseling online tanpa bertemu langsung. Kekurangan dari aplikasi Metons yaitu psikolog kekurangan informasi nonverbal karena tidak tatap muka dengan klien, disalahgunakan oleh siapapun, namun hal ini dapat diatasi karena yang dapat login aplikasi hanyalah karyawan perusahaan menggunakan ID karyawan. Jika template tidak banyak, bisa mendapatkan jawaban monoton atau berulang. Jika pertanyaannya apakah bisa diterapkan di Indonesia? Jawabannya tentu saja bisa. Saat ini, kebanyakan gawai telah dilengkapi dengan Intelligent Personal Assistant atau agen perangkat lunak yang dapat membantu kegiatan orang sehari-hari. Contohnya Google Assistant, Siri, dan Bixby. Maka kemungkinan Metons akan dikembangkan serupa dengan fitur ini. Metons akan sangat bermanfaat karena fokus pada human-centered dan membuat karyawan lebih mandiri dalam menyelesaikan masalah psikologis dengan bantuan teknologi. Kesimpulannya, adanya permasalahan yang berdampak pada karyawan dan income perusahaan, kami menggagas Metons yang diharapkan menjadi solusi dengan memanfaatkan AI. Sekian proyek dari kelompok 3, terima kasih banyak atas perhatiannya.